Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Semangat pagi. Nah, jumpa lagi di sini dengan saya Ibu Veronica. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran yang ke-6. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita mengerti dengan baik. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini? Nah, sudah siap ya? Nah, siapkan dari diri kalian dan siapkan pulpen kalian, alat tulis kalian yang lainnya, dan siapkan diri kalian juga posisi yang enak, nyaman untuk kalian bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu, Ibu di sini punya teks bacaan tentang berkebun untuk meningkatkan minat baca kalian supaya kalian semakin hari semangat untuk membaca buku. Simak bacaan di bawah ini. Liburan semester sudah tiba. Aku berlibur di kampung halaman nenekku. Rencana libur itu sudah saya rencanakan jauh hari sebelum liburan semester. Aku memutuskan liburan ke sana karena suasana desa sangat berbeda dengan suasana yang ada di sini, di kota. Di desa pagi hari udara sangat segar, sejuk, apalagi ditunjang pemandangan yang begitu indah. Di kiri dan kanan terlihat banyak sekali sawah terhampar luas. Saya sangat ingin ke sana karena sudah sangat kangen dengan kakek dan nenekku. Saat liburan di sana, kakek dan nenekku mengajakku ke suatu tempat di mana di sana banyak sekali tanaman hijau dan aku sangat senang berada di kampung nenekku. Nah, anak-anak, apakah kalian tadi sudah membaca teks berkebun dengan baik? Nah, sekarang saatnya kita akan melakukan speaking untuk melihat bagaimana konsentrasi kalian untuk bisa memperhatikan materi dengan baik yang akan Ibu sampaikan nanti. Nah, sekarang simak video berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang tingkatkan konsentrasi kalian dan nanti biar ketika Ibu tanya, kalian ingat ini apa? Ini buah tomat dan ini buah apa? Buah timun dan ini buah pepaya. Ayo ulangi lagi. Ini buah tomat. Ini buah timun dan ini buah pepaya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memperhatikan videonya dengan baik tadi? Nah, sekarang Ibu akan tanya bagaimana konsentrasi kalian. Ini apa tadi? Ayo, ini adalah buah tomat. Ini buah timun. Yang ini adalah buah pepaya. Nah, benar ya. Sekarang kita sudah konsentrasi untuk mengikuti pelajaran. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sekarang kita akan mengetahui cakupan materi apa sih yang kita akan pelajari. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita dan cakupan materi yang akan kita capai, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati video berikut ini. Ayo kita membaca percakapan berikut dengan intonasi yang tepat. Aku suka sekali bermain di halaman sekolah. Pohonnya rindang dan udaranya sejuk. Aku setuju denganmu, Udin, karena banyak pohon kita dapat berlindung dari sinar matahari yang terik. Apakah kamu melihat Siti, Dayu, dan Lina? Aku belum melihat mereka dari tadi. Mereka sedang melihat pohon yang mereka tanam tadi pagi. Pohon apa yang mereka tanam? Pohon cemara.
Apakah kamu pernah melihat pohon cemara, Niko? Sepertinya aku pernah melihat pohon cemara itu saat pergi berlibur ke puncak. Di manakah mereka menanam pohon cemara? Di dekat ruang guru. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah menyimak video tadi dengan baik? Nah, sekarang kalian juga bisa membuat percakapan tersebut bersama orang tua kalian mungkin, atau dengan adik-adik kalian, atau dengan kakak kalian. Nah, pilihlah situasi percakapan yang kalian inginkan. Misalnya, kalian ingin menambahkan tanaman pot untuk sekolah. Yang kedua, kalian berdiskusi tentang cara merawat tanaman. Kemudian kalian memilih tanaman apa yang akan kalian tanam. Kemudian pilihlah situasi yang kalian inginkan dari ketiga situasi yang tadi. Tulislah percakapan kalian pada buku tulis kalian masing-masing. Dalam percakapan tersebut, tulislah beberapa kalimat tanya. Kemudian pada awal kalimat gunakan huruf besar. Kemudian kalian juga menyelipkan kata tanya dan membuat tanda tanya pada kalimat tanya. Gunakan huruf tegak bersambung. Nah, di sini juga ibu juga punya loh percakapannya yang bisa kalian contohi untuk kalian praktekkan. Nah, ini contoh percakapannya. Andi, tanaman dalam pot ini banyak sekali. Apakah kita perlu tambah lagi? Tanya Andi. Jawab Budi, mengapa potnya harus ditambah? Jawab Susi, iya, mengapa harus ditambah? Tanya Susi. Andi menjawab, agar tanamannya bisa lebih banyak. Kemudian jawab Dewi, benar, supaya sekolah kita lebih indah. Susi bertanya, kalian lihat nggak Dayu, Siti, dan Lina? Jawab Andi, aku belum lihat. Kemudian Budi menjawab, mungkin mereka lagi di kelas. Kemudian Dewi bertanya, sudahlah, nanti kita cari lagi. Bagaimana dengan menambah potnya? Susi menjawab, oke, nanti aku bawa dari rumah ya. Andi menjawab, iya, kita bawa dari rumah masing-masing. Jawab Dewi, nanti kita buatkan tempat di depan kelas ya, biar bagus. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara menulis dengan huruf tegak bersambung dan juga bagaimana cara menuliskan kalimat tanya sesuai dengan situasi yang kita inginkan. Sekarang kalian akan mengamati cuplikan tentang kebun tomat dan juga setelah itu kalian akan melihat video yang terdapat pada multimedia tidak interaktif yang ada pada video selanjutnya ini. Dan juga amati dengan baik ya. Setelah itu ibu akan menjelaskan isi video yang akan diputar selanjutnya. Selanjutnya, ayo amati gambar tanaman tomat berikut. Ibu guru mengajak para siswa untuk mengunjungi kebun di belakang sekolah. Di kebun tumbuh tanaman tomat. Tanaman tomat sudah berbuah dan siap dipetik. Para siswa mengamati buah tomat yang sudah dikemas dalam plastik. Ada kemasan tomat dalam plastik dengan berat 500 gram, 1 kg, 2 ons, dan 5 ons. Berdasarkan gambar kemasan tomat tersebut, ayo kita buat berbagai perbandingan berat tomat dengan berbagai satuan ukuran berat. Jangan lupa menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Kita dapat membuat perbandingan sebagai berikut. 1. Berat tomat 500 gram, kurang dari 1 kg. 2. Berat tomat 5 ons, lebih dari 2 ons. 3. Berat tomat 500 gram, kurang dari 1 kg. Perlu diingat ya, 1 kg sama dengan 10 ons. 1 kg sama dengan 1000 gram. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan video yang diputar tadi tentang berat tomat, kemudian satuan berat sama
sama berat, terus perbandingan berat tomat. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit dari video cuplikan tadi. Nah, di sini juga Ibu punya tiga buah tomat dalam satu kantong plastik dan 3 buah tomat dalam satu kantong plastik. Nah, misalnya satu tomat ini beratnya sama dengan 1 ons. Jadi di dalam satu kantong plastik Ibu ini ada 3 ons tomat dan ini 300 gram. Nah, kenapa penyebutnya berbeda? Karena dalam satuan Indonesia 100 gram itu sama dengan 1 ons. Nah, jadi kedua buah tomat ini sama dengan beratnya sama-sama 3 ons. Nah, misalnya bagaimana untuk menentukan perbandingan beratnya? Ini misalnya satu buah tomat ini dipindahkan ke plastik yang lainnya. Nah, di sini jadinya ini beratnya 2 ons misalnya, dan ini beratnya 4 ons. Jadi tentunya ini lebih besar dari 2 ons. Nah, di sini juga Ibu punya video pernyataan tentang tata tertib untuk peraturan pekerja kelompok pada saat di kelas. Nah, nanti juga Ibu akan menyampaikan akibat dari pernyataan yang salah. Misalnya kalian ngobrol pada saat guru mengerjakan tugas, akibatnya apa? Ayo. Jadi akibatnya ayo apa? Nah, jadi akibatnya adalah siswa tidak mengerti dengan materi yang disampaikan oleh guru dan tidak paham dengan apa yang diterangkan oleh guru kalau siswa berbicara pada saat guru menerangkan materi. Nah, silahkan saksikan video selanjutnya. Jadi untuk video ini adalah video yang terdapat pada multimedia CD interaktif. Setelah kalian mengamati video itu nanti, kalian akan mengerjakan tugas tentang pernyataan. Jadi tuliskan pada buku tulis kalian. Setelah itu kalian bisa mengirimkan tugas-tugas kalian yang dari awal tadi, dan tentang pernyataan juga kalian kirimkan melalui aplikasi multimedia CD interaktif yang telah Ibu bagikan kepada kalian. Nah, selanjutnya kita menentukan pernyataan yang sesuai dan pernyataan yang tidak sesuai dengan tata tertib. Saat bekerja kelompok, sikap-sikap apa yang diperlukan agar tugas dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu? Ayo kita berikan tanda centang jika pernyataan sesuai dengan tata tertib, dan kita berikan tanda silang jika pernyataan tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Pernyataan 1. Siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Pernyataan ini tidak sesuai, maka kita beri tanda silang. 2. Siswa aktif memberikan pendapat pada diskusi kelompok. Pernyataan ini sesuai, maka kita beri tanda centang. 3. Siswa mendengarkan dengan baik ketika temannya berpendapat. Pernyataan ini sesuai, maka kita beri tanda centang. 4. Siswa menanggapi pendapat temannya dengan santun. Pernyataan ini sesuai, maka kita beri tanda centang. 5. Hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota. Pernyataan ini tidak sesuai, maka kita beri tanda silang. Nah, jadi kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, kita belajar tentang bagaimana caranya menuliskan kalimat tanya yang benar dan memberikan tanda tanya pada kalimat tanya, dan membuat tulisan percakapan menggunakan huruf tegak bersambung dengan baik. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang perbandingan berat. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang bagaimana caranya mematuhi tata tertib yang ada pada kelas pada saat pembelajaran, dan kita memberikan checklist pada pernyataan yang benar, dan juga kita mengetahui akibat dari pernyataan yang salah. Misalnya akibat ketika siswa tidak mendengarkan guru menjelaskan materi, jadinya apa? Kita tidak paham dengan materi yang ibu guru sampaikan. Makanya kalau sedang belajar, kita harus
harus tetap semangat untuk memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru, baik itu di kelas ataupun mengamati video yang telah dibuat oleh guru, supaya kita paham dengan materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, sekarang tiba saatnya kita menutup pelajaran kita pada hari ini. Nah, kita bisa memberikan masukan atau menyampaikan pengalaman kalian menggunakan video-video yang telah ditampilkan tadi. Itu adalah video dari multimedia CD interaktif. Nah, bagaimana pengalaman kalian, dan sampaikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini supaya bisa menjadi perbaikan ke depannya dan Ibu bisa memperbaiki pelajaran yang sekarang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian, tetap mencuci tangan, dan rajin berdoa. Dan kalian juga harus tetap menjaga stamina kalian supaya tetap bersih dan teraman dari virus yang ada sekarang. Dan semangat belajar. Terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, selamat pagi dan selamat belajar.